Pemirsa, kabar duka datang dari tanah air pemirsa. Buya Syafi'i Ma'arif pada Jumat hari ini meninggal dunia. Buya Syafi'i Ma'arif meninggal di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Sehat walafiat. Ya pemirsa, kabar meninggalnya Buya Syafi'i Ma'arif beredar melalui pesan berantai dari pengurus pusat PP Muhammadiyah Haidar Nasyir, di mana Buya Syafi'i Ma'arif meninggal pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga kini kami belum mendapatkan informasi mengenai lokasi pemakaman almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai tokoh terkemuka di tubuh organisasi Muhammadiyah yang kerap dianggap sebagai bapak bangsa. Selain dikenal sebagai cendekiawan muslim, almarhum dikenal sebagai pendiri Ma'arif Institute. Kalau dulu muncul termelaka, terasa. Ya pemirsa, seperti apakah sosok almarhum Buya Syafi'i Ma'arif di mata para cendekiawan muslim tanah air? Kita telah bergabung dengan Bapak Muhammad Zainul Maji atau yang kita kenal dengan Tuan Guru Bajang melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak TGB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak TGB, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Buya Syafi'i, Pak TGB. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedukaan untuk kita semua, Mas. Betul. Kedukaan untuk kita semua bangsa Indonesia. Pak TGB, sebelumnya mendengar kabar meninggal Buya Syafi'i ini sudah berapa lama tidak mengontak Buya? Saya biasanya mengontak almarhum, almaghfurlah guru kita, orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Syafi'i Ma'arif itu melalui beberapa orang dekat beliau. Yang sering menemani beliau, termasuk yang ada di Ma'arif Institute. Ada Bapak Zuli Qadir, saya kerap bertukar kabar tentang Buya. Kemudian juga Erik Taufani juga, itu sahabat-sahabat yang sering menemani Buya. Dan memang saya mendengar beberapa waktu terakhir keadaan kesehatan Buya memang agak menurun. Tetapi ya tentu kita semua terkejut ya. Dan sangat berduka hari ini ternyata beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak TGB. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik, Pak TGB, kalau boleh tahu apa saja mungkin keluhan Buya sebelum akhirnya almarhum meninggal dunia? Saya tidak pernah bertanya secara mendalam ya, dan saya juga merasa bahwa Buya ini dengan kepribadian beliau orang yang tidak banyak mengeluh gitu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang kami sebagai muridnya, sebagai junior beliau lah ya, yang diberikan informasi lebih detail gitu. Tetapi memang ada kabar tentang menurunnya kesehatan beliau. Itu saja beberapa waktu terakhir. Oke, Pak TGB, ini tidak hanya kehilangan bagi kita semua, tapi suatu Indonesia kehilangan seorang sosok Buya Syafi'i Ma'arif. Ini bagaimana Pak TGB mengenal sosok Buya Syafi'i? Ya, Buya Syafi'i Ma'arif ini bagi saya dan saya yakin juga bagi kita semua ya, adalah bukan sekedar tokoh untuk satu kelompok tertentu, bukan hanya pemimpin di satu ormas tertentu, tapi beliau sudah menjadi milik kita semua. Beliau menjadi guru bangsa seperti yang disampaikan tadi oleh Anda ya ketika menyampaikan kabar. Betul, beliau sebagai guru bangsa karena beliau membuktikan ya dalam puluhan tahun kiprah beliau, beliau tidak pernah meninggalkan bangsa ini dengan segala kompleksitas masalahnya. Walaupun pada usia yang sangat sepuh ya, melalui tulisan-tulisan yang bahkan sampai waktu terakhir juga tetap beliau kirim ya ke beberapa media ya, tentang masalah-masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dengan pendekatan yang serius tetapi juga sering sekali menghentak kita semua ya. Tentang keadaan kita sebagai bangsa, menyentil keadaan kita sebagai bangsa, untuk kemudian memperbaiki diri bersama. Dan Buya adalah orang yang saya cermati baik ketika berjumpa langsung ataupun melalui interaksi dengan tulisan-tulisan beliau, kuliah-kuliah beliau, adalah orang yang tidak suka menyalahkan orang lain. Tetapi beliau selalu meletakkan masalah itu sebagai tanggung jawab kita bersama untuk kita selesaikan.
Baik. Buya adalah seorang yang memang sulitlah kita deskripsikan dengan ringkas karena demikian banyak kelebihan beliau. Pak TGB, apakah Bapak mendapatkan informasi di mana nanti almarhum ini akan dikebumikan? Belum. Terakhir dari broadcastnya Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, hanya disampaikan bahwa lokasi pemakaman akan menyusul. Ya. Baik, sepanjang dari karir dan juga kontribusi Buya Syafi'i di Indonesia, apa kiprah dari Buya Syafi'i yang tidak bisa Bapak lupakan, yang sangat memberikan kontribusi besar untuk negara kita? Beliau orang yang saya pandang ya istiqomah atau konsisten untuk menyuarakan apa yang beliau anggap dan pandang yang terbaik untuk bangsa, walaupun terkadang tidak populer gitu. Jadi ada masa-masa ketika kita misalnya berada pada polarisasi yang sangat membahayakan ya, khususnya terkait dengan kontestasi politik gitu. Nah, beliau selalu tegak menyerukan gitu untuk kita semua jangan larut dalam polarisasi. Kita tidak boleh meresikukan bangsa ini hanya untuk kepentingan jangka pendek ya, kepentingan politik atau kepentingan apapun. Jadi beliau itu penggugah nurani bangsa menurut saya. Oke Pak TGB, sesama cendekiawan muslim, mungkin ada nggak secara pribadi pesan yang saat ini masih sangat melekat di hati Pak TGB yang telah dilontarkan Buya Syafi'i? Terakhir ketika berjumpa dengan beliau di Masjid Nogotirto di dekat rumah beliau, saya ingat saat itu saya berziarah ke beliau, bersilaturahim sekitar 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Sholat maghrib. Nah, kami sholat maghrib bersama. Kemudian beliau berpesan ya kepada saya untuk ya konsisten ya menyampaikan apa yang dianggap benar dengan cara yang baik dan niatkan semua untuk kemaslahatan umat. Itu yang beliau sampaikan ke saya. Jadi untuk istiqomah, konsisten dengan cara yang baik untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Baik, terima kasih Bapak TGB. Semoga kontribusinya ini nanti bisa sekali lagi untuk kita semua ya, sekali lagi takziah dari kita semua. Saya secara pribadi juga bertakziah kepada keluarga beliau dan juga sebagai Ketua Umum PBNWDI, kemudian juga sebagai Ketua Organisasi Alumni Al-Azhar, kami semua sungguh-sungguh kehilangan sosok orang tua yang selalu mengarahkan kepada yang baik. Pak TGB, Pak TGB mungkin Pak TGB bisa mewakili keluarga dari pihak Buya Syafi'i, pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang satu Indonesia kehilangan sosok Buya Syafi'i Ma'arif? Ya, tentu keluarga langsung yang lebih berhak menyampaikan, namun ya mohon kepada semua kita ya, mohon kepada kita semua seluruh bangsa Indonesia untuk pertama, apabila ada kekhilafan, kekeliruan dari almarhum ya, karena tidak ada manusia yang sempurna ya, kalau ada kekhilafan, kekeliruan almarhum, mari kita maafkan bersama-sama, semua kita maafkan ya, agar beliau betul-betul bersih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mohon doa untuk almarhum, semoga almarhum dirahmati Allah dan kuburnya dijadikan kebun surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan jalannya. Amin, amin. Terima kasih. Oke, baik. Semua doa-doa kita semua. Terima kasih banyak Pak TGB telah bergabung bersama kami. Kami kembalikan menginformasikan bahwa kami turut berduka cita atas kehilangan Imam Buya Syafi'i, atas meninggal Imam Buya Syafi'i. Semoga terima amal ibadah yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, berpura-pura hendak mengisi pulsa, seorang pria di Bandar Lampung mencuri ponsel genggam milik penjaga toko. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas, pelaku berhasil mencuri 2 unit ponsel dan kabur dengan sepeda motor. Kamera pengawas di sebuah toko ponsel di Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung ini merekam detik-detik saat pencuri ponsel beraksi. Terlihat seorang pria yang datang dengan mengendarai sepeda motor berpura-pura hendak mengisi pulsa. Saat penjaga toko tengah melayani pengisian pulsa, pelaku pun berusaha mengalihkan perhatian penjaga toko dengan memintanya mengambil charger. Saat penjaga toko lengah,
Pelaku dengan cepat mengambil 2 unit ponsel yang ada di atas etalase. Korban yang menyadari ponselnya raib berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Casan, terus dia tuh kayak kecekcokin gitu. Pertama dia tuh teman aku di sini nggak ngeh kalau misalnya HP-nya tuh mau diambil. Terus tuh dia lah yang kabel yang ini bukan katanya tuh waktu ngambil satunya langsung dianya kabur. Aksi pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Korban juga menyertakan rekaman CCTV guna membantu polisi untuk mengidentifikasi dan memburu pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat air pasang di wilayah Kota Kendal siang hari ini telah berangsur surut. Kami hadirkan informasi terbarunya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.